Ongga doro huap di sabda. Dosen yang sudah pensiun, mardalan itu udah susah. Mungkin ongga doro siang menangar istilah tua-tua keladi kan? Makin tua, makin menjadi. Itu negatif artinya ya. Yakin doa ijon langdong nasionaya. Saya lihat dari sini semua wajah-wajah malaikat semua ini. Tapi adong do Bapak Inang na lebih ngeri lagi tua-tua nanas. Maai, makin tua makin ganas dia. Itu saya dengar istilah almarhum Bupati Simalungun, Kela Jabanten Damanik, ketika menyampaikan kata sambutan ya dalam rangka ulang tahun ke-70 almarhum Pendeta Amunte, pendeta yang sangat kita hormati, teladani di GKPS. Tapi Bapak On termasuk HP Nibana, ketika dia jalannya pun sudah susah, rambutnya pun sudah putih semuanya, apalah yang bisa dibikin opung yang satu ini saya pikir. Tapi begitu dia masuk ruangan Bapak Inang, dia termasuk kategori tua-tua tomat. Ulang hitaon gabe hala karisten tomat. Manangarambilan sadarion patar bertobat, lusanya kumat dia. Jangan seperti itu. Ulang gabe hala karisten tomat, manangarambilan di pertonggoan, di gereja, termasuk sadarion. Oh iya Tuhan bertobatlah aku akan lebih lagi berdisiplin dalam hidup rohani. 2-3 hari dia bertobat, hari ke-4 dia kembali kumat. Tapi anggo Bapak On tua-tua tomat, makin tua dia makin berhikmat. Hanya 2 gambar yang dia lukiskan oleh istrinya. 1 gambar pohon yang sehat, akar sehat, batang sehat, buahnya lebat. Yang satu akar busuk, batangnya busuk, buahnya juga busuk. Apa yang dia sampaikan pesan lewat gambar itu? Di gereja kita sering bicara soal buah, enggak salah. Tapi mari sadarin ini bana, buah itu sehat karena akarnya ini sehat. Aham akaron bani hagoluhan akristenonta. Inilah disiplin rohani itu, inilah persekutuan dengan Tuhan itu, inilah bergaul akrab dengan Tuhan itu. Kalau itu sudah sehat, pasti moralnya sehat. Kalau itu akarnya sehat, buahnya pasti lebat. Coba kawan-kawan pendeta analisa khotbah kita selama ini. Kemana yang lebih banyak? Bukankah ke buah? Buah terus. Sampai-sampai kita dengarkan istilah yang tidak menyenangkan ya. Soal GKPS, kan begitu. Lang palu sobutai. Tapi Bapak Inang, sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau begitulah temuan survei itu Bapak Inang, lalu apa yang harus dilakukan? Anggo aima indikator apakah kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita benar, kita setia dan taat Bapak Inang, apa yang harus kita lakukan karena gambarannya tidak menyenangkan. Belum seperti yang kita harapkan bersama-sama. Lang dong anggo au isukun Bapak Inang, kecuali satu, kita baharui hidup rohani kita. Rekan pendeta jangan marah pada saya. Tidak ada jaminan kalau misalnya kita menjadi pendeta otomatis hidup rohani kita lebih bagus dari warga jemaat. Belum tentu. Ada membahas sonarion, ada warga jemaat berani tunjuk hidung kepada pendeta. Karena apa? Karena disiplin doanya lebih tinggi dari pendetanya. Disiplin saat teduh lebih tinggi dari pendetanya. Tingkat ketidakkhawatirannya lebih tinggi dari pendetanya. Sudah terjadi seperti itu. Ada satu orang komplain pada saya, kurang ajar sintua yang saya itu kenapa? Itu lu coba. Saya cek siapa sintua yang dia maksud. Loh memang dia punya otoritas rohani rupanya. Pendidikan boleh saja di bawah kita dia, tapi disiplin hidup rohani belum tentu. Yakin doa Bapak Inang, apa yang menjadi visi GKPS, Gabe, Gereja, Siboan, Pasu-Pasu dan peduli, itu harus mulai dari diri kita sebagai hamba Tuhan. Harus mulai Bapak Inang dengan disiplin, apakah itu disiplin doa, saat teduh, disiplin dalam pelayanan, bukan disiplin meninggalkan tempat pelayanan. Kalau ada yang tersinggung, ampuni saya. Itu realita kita Bapak Inang. Disiplin, tapi bukan melayani. Saya terus terang menangis. Kalau saya sebagai warga jemaat di sana, apa dalam hati saya ini? Visi kita luar biasa. Gabe, Gereja, Sibuan, Pasu-Pasu dan Sari. Peduli.
Bisakah kita sekarang para hamba Tuhan mengatakan saya peduli ya Tuhan dengan pelayanan, ketika lebih banyak jam terbangku di luar resort yang kulayani ketimbang di dalam? Kadang-kadang saya bercanda, Bapak Inang, terlalu manja kami ini pendeta. Marhor jasa minggu, terima gaji sebulan. Itu realita. Walaupun memang mungkin tidak banyak itu, tapi harapan jemaat adalah 100% hamba-hamba Tuhan harus punya disiplin yang seperti itu. Kenyataan belum tentu. Apa yang harus dilakukan Bapak Inang memang pembaharuan hidup rohani. AC Maritoniai kita menjadi berintegritas. Janah sadalan antara bungkus dan isinya. Jangan bungkusnya orang Kristen, isinya hasil pilih beguan. Inang, syukur manusia belum beda. Jangan tersinggung ya. Tapi kalau marah ampuni saya. Siapakah yang paling rajin ke gereja, Inang atau Bapak? Keraslah jawabnya, kok malu-malu. Inang, tegas. Martonggo, Inang atau Bapak? Partonggoan, Inang atau Bapak? Inang. Jelas Inang. Hudatu, Inang atau Bapak? Jangan gitu dong. Pas lagi nggak enaknya Bapak. Survei mengatakan Inang dotong. Karena apa? Karena Inang yang peduli kepada keluarga daripada Bapak. Wajar dong itu. Ayo segani naboratan rumah Bapak atau Inang? Inang ada hubungan emosional. Anggo diomba boritan, lalu kemudian Bapak kan taunya terima beres. Lang na itu Bapak na John. Nah, Inang itu memalum nyembah tai belum. Kalau gimana? Siapa kerjamu? Besoknya ditanya lagi, memalum nyembah tai lape. Apa saja yang kau kerjakan? Stres membana kan? Lalu kemudian rumah tetangga membisikkan, anggo sonon dah boleh nion. Ai dokter nai jape termasuk dokter ron, lang boy pemalum konon ini. Jadi hujah ada buah nonon, ya hubah ni opung ni mada. Itu nak usah bunuh kenai Bapak Inang, bisa aja bungkusnya Kristen, tapi isinya bukan. Kenapa sih terjadi kasus begu ganjang Bapak Inang di mana itu? Tapanuli Utara sana itu. 5 Musa 10 ayat 10 usia maka tahun. Hanya satu-satunya Alkitab di dunia ini yang menuliskan begu ganjang adalah Alkitab Simalungun. Nggak ada Alkitab lain. Saya juga heran. Tapi mungkin ayat termasuk upaya kontekstualisasi barangkali ya. Songon ibadah tahun kan, kontekstualisasi dia kan. Kontekstualisasi simbolis di Simalungun begu ganjang yang sudah kalah. Tapi kita heran, mana orang muda di sini? Halo orang-orang muda, angkat tanganmu dulu. Ini satu orang. Saya tanya dulu kalian, kalau kalian ketemu setan, siapa yang lari? Pemudanya, setannya, atau sama-sama lari? Kalian. Bapak Inang nahinargani Yesus Tuhan. Apa yang harus dilakukan langadong nalegan Bapak Inang kecuali mari kita mulai. Hita pita boy gabe sibuan pasu-pasu pakon sari dimulai dari diri kita sendiri. Dan Bapak Inang diawali dengan pembaharuan rohani. Saya senang mendengar dori nasiam. Tapi kalau memang anggo mengida bohi nasiam, memang ahli nasiam berbahasa Inggris bah. Luar biasa itu. Ini sudah guru nasiam mengajar lagi. Luar biasa itu ya. Si Bernard bukan? Mana orang ini? Ibu to nasiam do arti do dingai kan? Masih lang. Ai do manukan itu dinkon si dia versi Simalungun. Dah martini ai. Bapak Inang saya percaya tidak kebetulan doding nokanai gabi doding pengantar termasuk khotbah. Halaniaha saya akan ceritakan pengalaman rohaninya. Tentu Bapak Inang nahinargani Yesus Tuhan biasani somal doa itu nih. Ketika selesai pemilihan pimpinan pusat adong memutasi kan begitu. Pas doa kan. Jangan anggo i pariksa pulsa nih bahak pandita sonari udah lain bunyinya. Enggak normal lagi. Lang be duk mungkin duk cereng begitu. Secara psikologis wajar do Bapak Inang ketika nanti SK mutasi keluar ada yang kecewa, itu wajar, normal doai. Secara psikologis wajar do ada mungkin yang marah halani langsongon na itonggohon bana barangkali. Walaupun mungkin alamat doa sama tapi lebih cepat doa pimpinan pusat kan begitu.
Wajar doa dong yang juga senang, ya wajar saja. Kan normal doa kan? Secara psikologis wajar doa Bapak Inang. Kalau seorang ditempatkan di kota besar, aku kan separuh besar di Jakarta saya. Wajar doa engkau ditempatkan sada halak di Jakarta, engkau duding nige kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu, kan begitu. Wajar saja secara psikologis Bapak Inang. Kalau nanti ada yang ditempatkan di desa, saya senang dengan keputusan pimpinan pusat sebelumnya yang sudah memberi contoh yang baik, dan Bapak Inang kita punya teladan yang bagus sebelum-sebelumnya yang diteruskan oleh pimpinan pusat yang sebelumnya ini. Peringatku sanggah mungkin kalau nggak salah pendeta Henggir sang waktu itu atau setelahnya, pendeta Jontor MTH ditempatkan di Sungai Buaya. Itu kan berita kan? Sungai Buaya. Kenapa tidak? Master teologi. Dan ikut semuanya, bagus, diikuti oleh pimpinan yang baru, yang sebelum ini. Dari kota besar, tempatkan di si silent. Harus diterima itu. Karena apa? Sudah ada contoh yang bagus. Iya. Por ini Bapak Inang adong Holy SK yang tidak menyenangkan, kami cuma meneruskan apa yang sudah bagus. Tetapi, aikan secara psikologis doa ida. Anggo secara psikologis ulang ke anggo Holy adong SK ditempatkan bukan pada tempatnya, doding ni gabe, jolom au Yesus Tuhanku, jolom au sai tong. Ulang sirpang benahehu, humbai dalan nasi tong. Karena itu yang sering terjadi. Tapi Bapak Inang, mari kita doakan, aikan secara psikologis doa, secara teologis. Jago doa nami marambilan kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kenapa ketika SK tidak sesuai nanti seperti yang dalam doanya, tidak mengucap syukur dia? Padahal khotbah selama ini kepada warga jemaat ketika marpusok niur berucap syukurlah dalam segala hal. Kecuali saya.